Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tika Alfafa dengan NIM 121402997 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit mereview buku karya dari Dr. Haji Aang Ridwan MAG yang berjudul Filsafat dan Etika Dakwah. Buku ini berjudul Filsafat dan Etika Dakwah, merupakan salah satu karya tulis dari Dr. Haji Aang Ridwan MAG, seorang dosen yang sampai sekarang masih aktif mengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam bukunya ini, penulis menekankan pentingnya pemahaman terhadap filsafat dan etika bagi seorang dai untuk menghadapi tantangan zaman yang berubah dan agar dapat menggunakan pola yang baru. Penulis berpendapat bahwa pemahaman etika membantu dai dalam menghadapi situasi kultural dan memudahkan masyarakat dalam menerima dakwah. Sedangkan pemahaman filsafat membantu dai dalam memperluas perspektif, mengembangkan kemampuan berpikir yang benar, dan menghadapi tantangan dalam dakwah. Tujuan utamanya adalah membangun masa depan yang humanis, demokratis, adil, dan moderat bagi masyarakat. Mungkin saya akan mereview buku ini dengan metode previewan per bab. Mungkin dari yang bab pertama adalah bab pertama itu membahas tentang pentingnya belajar etika dan filsafat bagi seorang dai. Belajar etika membantu dai dalam menghadapi situasi kultural dan memudahkan masyarakat dalam menerima dakwah. Sementara belajar filsafat membantu dai memperluas perspektif, mengembangkan kemampuan berpikir yang benar, dan menghadapi tantangan dalam dakwah. Ini penting dalam membangun masa depan yang humanis, demokratis, adil, dan moderat bagi masyarakat. Lanjut kita ke bab kedua. Bab kedua ini membahas konsep dasar filsafat, termasuk definisi filsafat, sejarah filsafat, aliran pemikiran filsafat, cabang filsafat, metode berpikir, dan analisis teks keagamaan dengan menggunakan filsafat. Penulis menekankan bahwa filsafat dapat digunakan sebagai alat untuk memahami persoalan kehidupan dan kemanusiaan yang tidak selalu dapat ditangkap oleh agama. Namun, penulis menekankan perlunya tetap berpegang pada kaidah-kaidah dasar agama agar tidak keluar dari inti ajaran agama. Lanjut kita ke bab ketiga. Bab ketiga membahas konsep dasar etika dan penekanan pada pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan. Penulis menjelaskan bahwa moralitas dan etika memiliki posisi penting dalam setiap aspek kehidupan dan dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan jahat. Namun, penulis juga mencatat bahwa ajaran moral yang baiklah yang dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan jahat. Bab 3 ini juga membahas teori-teori etika, prinsip-prinsip etika, serta hubungan etika dengan nilai-nilai keagamaan. Lanjut kita ke bab 4. Membahas konsep dasar dakwah, termasuk pengertian umum dakwah, metode dakwah, media dakwah, tipologi dakwah, dan kontekstualisasi dakwah. Penulis menekankan perlunya menggabungkan konsep dakwah dengan kemajuan teknologi agar dakwah tetap relevan di tengah masyarakat. Bab 4 ini juga menjelaskan bahwa dibutuhkan cara-cara kreatif untuk memudahkan masyarakat menyerap materi dakwah dan menyesuaikan pola dakwah dengan konteks zaman dan tren yang ada. Bab kelima ini membahas relevansi filsafat dan etika dalam berdakwah, termasuk analisis filosofis konsep dakwah dalam Islam, merumuskan filosofi dan etika dakwah dalam era global, dakwah etis untuk membangun masyarakat moderat, dan aplikasi filsafat dan juga etika dalam penelitian dakwah. Penulis menjelaskan bahwa filsafat dan etika dapat melengkapi disiplin ilmu dakwah dengan model dan teknik analisis yang kaya serta memberikan wawasan kritis terhadap fenomena dan teori-teori yang ada. Etika juga memiliki hubungan yang erat dengan dakwah karena memiliki kesamaan dalam materi dan praktik dakwah. Lanjut kita ke bab terakhir, yaitu bab ke-6, menyoroti tantangan yang dihadapi dakwah dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Penulis berpendapat bahwa dakwah Islam harus menjadi solusi untuk permasalahan hidup bersama, bukan hanya tentang kesalahan pribadi. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya pemahaman yang baik terhadap filsafat dan etika untuk membentuk watak dan perilaku yang sesuai dengan tujuan dakwah yang etis. Secara keseluruhan, buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, tidak hanya akademisi. Tentu tema yang diangkat juga menarik dan relevan dengan kondisi zaman saat ini.
Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan bagi para pelaku dakwah agar dapat memperoleh pemahaman yang baik dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.